بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Kita masih dalam bulan Syawal. Tentu harapan kita adalah bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan yang baru saja lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah sebagai apa yang disebut di dalam hadis. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan mengharap ridho Allah, maka segala dosanya diampuni. Itu tentu yang merupakan harapan kita semua. Nah, kemudian di antara ciri, nah ini sebagian ulama menyebutkan ciri dari ibadat puasa itu diterima adalah kalau kita mengabadikan apa-apa yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Kalau toh tidak semuanya, paling tidak sebagian dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita lakukan pada bulan-bulan berikutnya. Umpamanya kebiasaan tadarus membaca Al-Quran. Nah, tentu di luar bulan Ramadan hendaknya juga tetap kita lakukan tadarus itu. Walaupun mungkin tidak seperti upaya kita di bulan Ramadan yang kadang-kadang punya target. Targetnya apa? Supaya khatam. Artinya tamat bacaan kita dari Al-Quran paling tidak sekali. Atau bahkan ada yang lebih, punya target lebih daripada sekali, beberapa kali. Maka kebiasaan membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan kita bisa membiasakan pada bulan-bulan berikutnya. Nah, itu harapannya ya. Apalagi seperti umpamanya qiyamul lail, salat di malam hari. Artinya apa? Salat kalau di bulan Ramadan khususnya kita mungkin tarawih, maka di luar bulan Ramadan tahajud itu kebiasaan yang juga kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, artinya di luar bulan Ramadan kita juga qiyamul lail. Apalagi umpamanya zikir, banyak berzikir. Kalau toh juga kita cukup dengan qiraatul Quran, nah qiraatul Quran itulah seutama-utamanya zikir. Kalau juga kita umpamanya biasa bersedekah, lakukanlah di bulan yang lainnya, walaupun sedikit ada begitulah. Nah, yang lebih penting masalah yang wajib, sholat. Kita disiplin waktu biasanya kalau bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan itu sendiri melatih kita untuk disiplin waktu. Mulai kita bersahur, bangun tepat pada waktunya. Dari jam 3 sekitar itulah jam 4 sampai menjelang subuh. Nanti berbukanya disiplin. Bahkan semenit 2 menit pun tidak bisa ditawar kalau sudah waktu berbuka. Nah, disiplin. Cobalah yang demikian itu juga kita lakukan disiplin waktu pada sholat-sholat yang diwajibkan. Itu nilai Ramadan yang menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ada artinya kebiasaan bagi kita pada bulan
pada bulan-bulan yang sedemikian itu. Kemudian tentu kalau umpamanya ada di bulan Ramadan, kita lakukan untuk kebaikan kita, menambah ilmu dengan belajar atau menghadiri pengajian, maka teruskanlah. Kita juga bisa belajar atau menghadiri pengajian sesuai dengan kemampuan kita tentunya, dengan tidak memberatkan, ya, karena rutinitas bulan Ramadan juga ada di luar bulan Ramadan. Itu ya hendaknya, dan itulah ciri ibadat Ramadan itu diterima. Ada beberapa yang terbiasa pada bulan Ramadan diteruskan. Jangan kita seperti puas dengan Ramadan itu saja. Setelah Ramadan tidak lagi kebiasaan-kebiasaan yang ada bulan Ramadan. Inilah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga dengan Ramadan itu menjadikan kalian, kata Allah, orang-orang yang bertakwa. Nah, buktinya bisa membiasakan, melestarikan nilai-nilai Ramadan. Penjagaan diri tentunya juga dari hal-hal yang tidak terpuji. Kita teruskan. Artinya pengandalian hawa nafsu dari hal-hal yang jelek kita jauhkan. Ada kebiasaan lagi ini yang di bulan Ramadan, ziarah kubur juga diantaranya kan. Mulai awal Ramadan berziarah ke kuburan, terutama kuburan orang tua atau keluarga lah begitu. Nanti di akhirnya, di tengahnya kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas pada awalnya ramai orang datang ke kuburan, terutama kuburan keluarganya. Nah, berikutnya menjelang akhir Ramadan dan pada hari Lebaran. Nah, itu juga ada dilakukan. Walaupun itu sebenarnya kalau dalam paketnya Ramadan tidak ada hubungannya. Tidak ada anjuran. Tetapi kebiasaan yang baik apabila tujuannya untuk menyadarkan diri kita tentang kematian, lalu bisa menggugah kita untuk beribadat yang lebih baik. Menggambarkan di samping kita menggugah hati itu untuk mengingat kepada kematian dan menanamkan pada diri kita lebih takwa. Karena jelas kan kalau begitu mengingat kepada kematian, orang itu pasti akan merubah sikap dan segala sesuatunya. Beranggapan bahwa apa artinya hidup kalau tidak diisi dengan segala kebaikan.